Jadi katanya apabila si pengkonsumsi ini meninggal karena minyak biji itu, dokter hanya bisa menyimpulkan bahwa orang tersebut meninggal karena telah keracunan makanan, tapi tidak bisa spesifik makanannya apa dan keracunan apa nggak bisa. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah kisah kriminal, di mana kisah ini menceritakan sebuah keluarga asal Filipina yang berimigrasi ke Australia pada tahun 1990. Nah, keputusan untuk pindah negara ini awalnya berbuah manis untuk keluarga ini. Sang ayah berhasil membangun kembali karirnya di sana. Keluarga ini dapat dengan tenang hidup di rumah yang bagus dan mewah, sampai pada akhirnya tragedi pun menimpa mereka. Kasus ini sempat menyita perhatian polisi dan media setempat karena adanya indikasi motif kejahatan rasial, Jadi kayak dikarenakan rasisme gitulah. Tapi apakah benar rasisme adalah alasan mendasar dari tragedi keluarga ini, atau hanya sekedar perampokan, atau mungkin juga ada alasan lain, ya kan? Mau tahu kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah kriminal kali ini adalah tentang keluarga Gonzales namanya. Nah, keluarga Gonzales ini terdiri dari ayah dan ibu yang bernama Teodoro atau Teddy Gonzales dan Mary Loiva Josephine Claridades Gonzales, sama anak laki-laki pertamanya bernama Chef Gonzales dan anak perempuan yang terakhir bernama Claudine Gonzales. Berempat nih ya member keluarga ini. Nah, di kota Baguio, Filipina, si Teddy ini memiliki dan menjalani bisnis hotel yang terbilang sukses, sampai akhirnya di tahun 1990 gempa lah itu berkekuatan 7,7 skala Richter melanda Filipina. Nah, bencana alam inilah yang akhirnya menghancurkan rumah dan meruntuhkan hotel yang telah Teddy bangun dalam hitungan detik. Dan setelah peristiwa traumatis ini, keluarga Gonzales pun akhirnya memutuskan untuk bermigrasi lah ke Australia, dan mereka menetap di Sydney. Nah, di saat berimigrasi ini si Chef berusia 10 tahun sama Claudine berusia 8 tahun. Mereka beda 2 tahun lah anaknya ini. Dan di Australia, Teddy yang memang mempunyai background dan pengalaman sebagai pengacara di Filipina juga mulai membangun karirnya kembali nih. Sampai akhirnya di tahun 1996 Teddy pun sukses membuka sebuah firma hukumnya sendiri di Blacktown, Sydney, dengan spesialisasi hukum imigrasi. Nah, sementara bininya, Ibu Loiva ini bekerja sebagai resepsionis di kantor barunya Teddy dan juga merangkap sebagai sekretaris suaminya gitu. Dan dari kesuksesan inilah kemudian Teddy dan Loiva pun mampu membeli sebuah rumah lagi yang sangat bagus, mewah, besar pula kan di pinggiran utara kota Sydney. Nah, selama tinggal di rumah barunya tersebut, Teddy dan Loiva ini dikenal oleh para tetangganya sebagai penganut Katolik yang taat. Mereka juga dikenal sebagai tipe orang tua yang strict gitu kepada Chef sama si Claudine. Mereka tidak segan-segan menghukum anak mereka apabila perkataan mereka ini tidak dituruti oleh Chef dan Claudine. Nah, setiap kali ditanya oleh kerabat mereka, kenapa kalian kok strict kali sama kedua anak kau? Nah, mereka menjelaskan kalau aku ini ingin si Chef sama Claudine tumbuh dengan jalur yang jelas dan memiliki pendidikan terbaik. Aku ingin anak-anak aku tidak perlu berjuang lah kayak kami berduanya ketika mereka masih kecil di Filipina itu. Dan tentu saja aku bakal senang kali kalau misalnya melihat anak-anakku Chef sama Claudine ini berhasil kayak bapaknya si Teddy. Nah, harapan tinggi Teddy dan Loiva ini khususnya ditujukan kepada Chef, anak laki-laki dan tertua mereka. Dan mereka pun meminta Chef untuk belajar hukum. Kalau kok nggak bisa dihukum ya kedokteran lah pilihan keduanya, kata mereka. Tapi meskipun Teddy dan Loiva ini sangat strict mereka sebenarnya juga sangat murah hati sama kedua anaknya ini. Mereka membelikan Chef sama Claudine mobil masing-masing dan juga memberikan mereka uang sehingga si Chef sama Claudine ini ya nggak perlu bekerja, cukup kok berkonsentrasi aja lah sama sama pekerjaan, sama pelajaranmu gitu loh. Nah, pada saat si Chef ini berada di SMA kelas 3 di saat itulah dia menyadari kalau aku nggak minat sama hukum ataupun kedokteran. Chef ini malah mempunyai minat di musik. Chef sangat menyukai musik dan memimpikan kesuksesan dirinya di industri musik. Selain itu juga si Chef ini juga memimpikan kesuksesannya di berbagai aspek dalam hidupnya. Dia ingin jadi pengusaha, dia pengen juga jadi model, dan dia juga pengen jadi penyanyi. Tetapi jelas minatnya si Chef ini ditentang sama mama bapaknya. Teddy sama Loiva malah sangat kecewa pada saat mereka mengetahui anaknya malah berminat di musik dan mempunyai impian yang berbeda dari yang mereka harapkan. Nah, mungkin karena tuntutan orang tuanya ini atau entah kenapa performa akademisnya si Chef ini turun di tahun terakhir di SMA itu, yang membuat dia ini kemudian gagal lah di ujian HSC-nya. Jadi HSC itu Higher School Certificate gitu. Dan menurut info yang aku baca pada dasarnya HSC ini adalah ujian yang bisa memberikan
memberikan siswa kesempatan untuk mendaftar di perguruan tinggi yang mereka inginkan. Cenah. Mungkin sama kali ya kayak UAN atau UN di Indonesia mungkin ya. Atau lebih kayak SNMPTN atau sejenisnya ya. Kayak gitulah Wak pokoknya. Pokoknya kalau kau lulus kau bisa nih pilih universitas mana yang kau mau gitu ya. Nah, si Sep nggak lolos. Teddy sama Loiva yang mendapatkan kabar tentang Sep yang gagal ujian ini yang kecewa lah, marah mereka kan. Nah, gagalnya Sep ini Wak berarti memang ya dia tidak bisa masuk ke jurusan hukum ataupun kedokteran. Sep akhirnya pun melanjutkan lah itu keinginan orang tuanya dengan ya udah gini kau pergi daftar ke Universitas of New South Wales, kau ambil jurusan sains ya katanya. Nah, Teddy sama si Loiva ini tetap berharap setelah mengambil jurusan sains ini si Sep akan kembali bisa mendapatkan kesempatan untuk mendaftar di jurusan kedokteran yang masih ada relate-nya lagi tuh. Nah, Sep ini Wak sebenarnya anaknya cukup pintar kok. Tapi karena memang dia ini tidak tertarik belajar di bidang sains Wak, performa akademisnya di tahun pertama di kampus itu pun anjlok lagi. Kalian bayangkan suka musik disuruh belajar sains ya kan, gak suka deh memang. Nah, karena anjlok ini Wak si Sep ini pun mendapatkan peringatan dari pihak kampusnya apabila dia tidak dapat memperbaiki performa akademisnya akan ada kemungkinan kau tuh di DO atau dikeluarkan. Cenah. Nah, Sep yang pada saat itu takut dimarahi sama mama bapaknya pun akhirnya memutuskan untuk memalsukan hasil ujian dia. Tetapi di saat yang bersamaan juga si Sep ini jujur sama adiknya si Claudine. Tetapi lagi nih Wak, di saat yang bersamaan si Sep ini juga mengatakan sama Claudine, tuh tengok palsukan nih nilai aku, bangga aku bisa membohongi mama bapak kau. Ngerasa bangga gitu dia Wak. Dibilang juga sama adiknya kan kalau dia memalsukan nilai-nilai dia itu, dibilang juga dia bangga sudah membohongi orang tua kita. Nah, sebelum kita lanjut ke si Sep ya Wak ya, kita bahas sedikit nih tentang si Claudine, adik yang perempuan yang cantik kali ini. Nah, jadi Wak, Claudine yang saat itu masih berada di SMA kan beda 2 tahun doang kan sama abangnya, dikabarkan mempunyai pacar. Nah, Teddy dan si Loiva ini yang mengetahui hal tersebut pun secara terang-terangan tidak menyetujui hubungan mereka. Bukan karena mereka tidak menyukai pacarnya si Claudine Wak, tetapi lebih kepada mereka ini kayak nggak ingin si Claudine ini menjadi anak atau menjadi tidak fokus dalam pelajarannya, dan hubungan dia tersebut bisa menjadi gangguan bagi si Claudine. Sampai akhirnya si Teddy sama si Loiva ini pun kemudian memindahkan si Claudine ke Melbourne Wak dari Sydney untuk tinggal bersama dengan tantenya, dengan harapan si Claudine sama pacarnya ini bisa terpisah gitu. Tetapi di saat si Claudine ini sudah tiba di Melbourne, Claudine tetap berpacaran sama pacarnya, LDR mereka. Nah, si Sep abangnya ini yang saat mengetahui bahwa si Claudine ini masih LDRan sama pacarnya pun diancamnya pacar si Claudine supaya putus sama adiknya. Sep bilang sama pacarnya Claudine kan, kau putuskan adik aku. Kau nggak tahu aku nih siapa? Aku nih anggota sebuah geng loh. Mending kau putusin dibanding ku sakiti kau katanya sama anggota-anggota geng aku yang lain. Masih berani kau pacaran sama adik aku, kata si Sep. Nah, pacarnya si Claudine yang merasa ya terancam lah Wak ya kan, nggak nyaman sama hubungan ini dan nggak nyaman juga sama perlakuan Sep ini pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan dia sama si Claudine. Nah Claudine gara-gara ini sakit hati dia sama abangnya kan, udah dirusak ya hubungan dia sama pacarnya. Akhirnya si Claudine pun memutuskan untuk diteleponnya orang tuanya dari Melbourne ini. Diapain? Diadukannya perangai bapaknya abangnya. Pah, ma biar papa mama tahu ya, si Sep tuh sebenarnya udah gagal tahun pertama kuliahnya, udah mau DO dia udah dapat warning dari pihak universitas loh Pak. Masa sih orang nilainya bagus-bagus aja dibohongin papa mama tuh, orang itu diedit kok dia bilang sama aku. Ya doain kan sama si Claudine, sakit hati dia. Nah, mendengar pernyataan dari si Claudine ini, Teddy sama Loiva, serius kau? Betul, coba dicek. Coba tanya langsung telepon ke kampus ya. Betul, dicek benar bohong kan si Sep ini. Teddy Loiva marah lah Wak, kecewa lagi dia kan. Mereka pun langsung lah diancamnya si Sep lagi. Kau main-main gue sama kami ya, kau bohongi mau bapak kau nih ya. Sini, mana kunci mobilmu? Ditarik Wak mobilnya. Gak ada cerita kau pegang mobil kau nih lagi ya. Dan gak ada cerita aku kasih lagi kau duit. Gak ada, cari duit kau sendiri. Begitu nama bapak ayahnya Wak. Nah, ditambah lagi Wak ya, tidak lama setelah itu si Teddy sama si Loiva ini pun mendapatkan kabar tidak mengenakan lagi. Nah, mereka mendengarkan kabar bahwa si Sep ini telah memulai sebuah hubungan dengan seorang wanita yang lebih tua 4 tahun dari dirinya. Udah nilai kau jelek, kau berani bohong, pacaran pula. Kau tahu lah Teddy Loiva gimana striknya mana ya kan. Dan karena hal ini Teddy dan Loiva pun memutuskan putuskan perempuan itu Sep. Alasannya pun sama, bukan karena mama bapak yang gak suka sama cewek itu, tapi Teddy dan Loiva ini ya tidak ingin Sep menjadi tidak fokus ke studinya. Udah nilai kau jelek, pacaran pula kau lagi gitu loh. Keluar lagi ultimatum berikutnya dari bapaknya kan. Sep, kau dengar aku baik-baik ya. Kalau nggak segera kau akhiri hubungan kau sama cewekmu itu, aku sama mamamu akan mencabut hak waris kau. Dan saat itu dikabarkan Teddy sama Loiva ini memang telah menyiapkan warisan untuk kedua anaknya sekitar 1,5 juta dolar Australia. Banyak itu. Nah, pada saat mendengar kata-kata bapak ya,
jelaslah si Chef tidak mengindahkan perkataan orang tuanya, Wak. Dia tetap ditemuinya cewek itu, Wak. Nah ini ya, sebelum aku lanjut, aku mau ngasih informasi dikit lah tentang si pacarnya pacarnya si Chef yang beda 4 tahun itu. Ternyata, Wak, ada kabar yang memberitahu bahwa sebenarnya wanita yang dianggap pacar oleh si Chef itu tidak pernah menganggap dirinya dan Chef ini sebagai pasangan. Dia mengatakan bahwa memang, Pak, pernah ada ketertarikan antara saya sama si Chef, tapi hal itu ya bentar aja, singkat aja gitu, Pak. Dan hanya sekedar pernah saling suka aja, nggak pernah betul-betul memulai sebuah hubungan, Om Tante. Dan si cewek ini juga bilang kalau setelah ketertarikan singkatnya sama si Chef ini, saya malah udah menjalin hubungan lagi sama mantan pacar saya. Saat itu anak Om malah sempat nggak terima karena saya balikan sama mantan saya, dan tetap dengan asumsi bahwa kita masih pacaran. Kamu tetap pacar saya, aku ingin melanjutkan hubungan sama kau ke jenjang yang lebih serius lagi, kata si Chef. Gak terima dia. Sampai-sampai pernah, Wak, belain beliin kalung tunangan lagi tuh untuk cewek itu. Cewek tuh biasa aja, orang udah balik sama pacarnya kok. Nah jadi kebayang ya, Wak, ya, dari kejadian ini si Chef ini juga udah agak aneh kelakuannya. Dia tuh penuh dengan denial dan delusional gitu gak sih? Nah kita balik lagi ya ke cerita tadi. Nah Teddy sama Loiva yang mengetahui bahwa si Chef ini masih juga berusaha menghubungi wanita itu kan yang dia klaim sebagai pacarnya, akhirnya memutuskan untuk memindahkan Chef ke Macquarie University, Wak, untuk mengambil jurusan seni. Dengan harapan ya kan, mungkin apabila anaknya ini udah dikasih kesempatan belajar sesuai dengan minat dia akan bisa lebih fokus. Tetapi selama Chef belajar di jurusan seni ini, Teddy sama Loiva masih berharap si Chef ini bisa mengambil jurusan beberapa pelajaran hukum lah gitu, dengan harapan nanti pada akhirnya Chef ini akan pindah ke jurusan hukum gitu. Agak dipelankan dikit atau agak direndahkan dikit lah egois mama bapaknya kan terlepas kan. Ntar lu ngangengong juga kok, buka mulut besar kali. Nah dikabarkan pula, Wak, pada saat ini si Chef ini telah memulai kerja paruh waktu di kantor hukum bapaknya. Ya, jadi kerja part time, Wak, ya, dia di kantor bapaknya itu supaya bisa lah dapat ilmu-ilmu hukum dari bapaknya. Jadi oke, seni oh tapi hukum tetap jalan ya gitu. Nah, dah pindah kan si Chef ke kampus baru jurusan seni itu. Nah selama si Chef ini kuliah di kampus barunya ini, Wak, dia dikenal sebagai orang pembual. Dia bilang sama kawan-kawannya, aku ini punya kontrak rekaman loh di Filipina sebenarnya, dan aku ini juga sempat jadi model Calvin Klein di Filipina. Kan memang cita-cita dia jadi model kan. Nah pada satu waktu bahkan dia ini sempat, Wak, membual bahwa aku nih punya kanker serviks. Padahal nggak ada sama sekali, Wak. Nah orang-orang yang mendengar dan mengetahui tentang kebohongan yang dilontarkan sama si Chef ini juga nggak begitu diambil pusing, dan memang diabaikan aja gitu sama kawan-kawannya. Bual kau gitu. Kawan-kawannya cuma nganggap kalau si Chef nih wajar lah, orang kaya mungkin yang biasa dimanjain, jadi dia kayak gini, jadi anak manja sama narsis. Tengoklah dia dapat segala fasilitas yang diinginkan dari orang tuanya kan, makanya dia mungkin jadi kayak gini, narsis. Nah jadi gitu ya, sedikit latar belakang dari si keluarga Gonzales ini. Sekarang kita masuk ke tragedi yang menimpa keluarga Gonzales. Wah, check it out. Nah jadi, Wak, ceritanya tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Juli tahun 2001 adalah hari yang cukup biasa, Wak, untuk keluarga Gonzales. Teddy sama Loiva lagi bekerja di firma hukumnya si Teddy, dan hari itu juga Chef juga terlihat berada di kantor bapaknya, kan lagi paruh waktu kan dia di sana, untuk membantu memperbaiki salah satu komputer di sana, Wak. Nah di hari ini Claudine pun dikabarkan sudah berada di Sydney, Wak, udah balik ke rumah dia. Dia lagi liburan sekolah waktu itu dan hanya tinggal di rumah untuk belajar lagi. Nah setelah selesai memperbaiki komputer di kantor bapaknya, Wak, si Chef ini pun dikabarkan bertemu dengan salah seorang kawan dia yang bernama Sam sekitar jam 8 malam. Nah saat itu Chef sama si kawannya ini pergi ke Planet Hollywood, Wak, untuk makan malam sebelum menuju ke arcade video game, Wak, kayak time zone gitulah yang terdekat di sana, di mana mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di sana dari jam 8 malam itu. Nah setelah selesai bermain di time zone itu, Chef ini pun mengantarkan Sam balik ke rumah dia. Nah setelah itu bergeraklah nih, Wak, dia balik menuju ke rumahnya. Nah di saat Chef telah sampai dan memasuki rumahnya, Wak, tepat sebelum tengah malam, dia disambut oleh pemandangan mengerikan di rumahnya. Di lantai ruang tamunya, Wak, ada terbaring badan bapaknya si Teddy yang sudah berlumuran darah dan tidak bernyawa, masih dalam setelan baju bisnisnya hari itu. Dan di dekat tubuh bapaknya terbaring lagi ibunya Loiva, Wak, yang juga sudah berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa juga. Dia pun langsung lari ngecek kan menuju kamar adiknya, dan dia menemukan juga adiknya sudah tidak bernyawa, Wak. Saya pun langsung
nelpon polisi kan untuk memberitahu keadaan ibu sama adiknya sama bapaknya ini juga. Dia histeris, dia nangis Wak ketika mencoba menjelaskan apa yang dia lihat depan mata dia. Chef pun juga meminta polisi, "Pak, segera datang Pak, tolong ibu, bapak dan adik saya." Nah nggak lama kemudian Wak, polisi pun sampailah di TKP. Polisi langsung lah meminta kesaksian Chef kan, dan Chef bilang, "Waktu saya sampai rumah Pak, saya sempat mendengar ada suara dari dalam rumah dia. Saya pun coba nyelidiki Pak dari mana arah suara tersebut. Nah di saat inilah Pak, saya ada melihat 2 penyusup di dalam rumah saya. Saya kejar Pak, tapi mereka berhasil lolos. Saat itulah Pak, saya langsung ngecek ke dalam rumah. Itulah saya tengok bapak, mama saya udah tidak bernyawa di ruang tamu. Saya lari ke atas, adik saya pun juga masih bercucuran darah Pak di dalam kamarnya. Nah udah nengok kayak gitu Pak, sebelum nelpon polisi saya sempat lari ke rumah tetangga saya namanya John Pak. Saya sempat meminta pertolongan sama dia, dan setelah dari rumah John saya balik lagi ke rumah. Saya teriak, "Saya tahu kok cara CPR, saya tahu cara CPR kan pertolongan pertama yang bisa ngasih napas bantuan doang." Nah John yang juga sempat mengikuti Chef masuk dalam rumahnya, dia kaget juga nengok ada 3 mayat di situ. John bilang, "Wah, CPR tidak akan dapat membawa kembali Teddy, Loiva, dan Claudine." Nah polisi sama tim forensik pun kemudian langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan dari hasil penyelidikan ini mereka pun menetapkan bahwa anggota keluarga pertama yang dihilangkan nyawanya adalah Claudine yang pada saat itu berusia 18 tahun yang sedang belajar sendirian di kamar tidurnya. Dari hasil penyelidikan tersebut diketahui si Claudine ini diserang sekitar jam setengah 5 sore. 1 jam kemudian sekitar jam setengah 6 sore Loiva yang berusia 43 tahun yang baru aja nyampe di rumah langsung diserang saat memasuki rumahnya. Dan 1 jam setelahnya, tepatnya jam 6.50 sore, Teddy yang berusia 46 tahun nyampe juga di rumahnya dan menghadapi hal yang sama seperti 2 anggota keluarga lainnya. Dan pada ketiga tubuh korban terdapat banyak luka tusuk dari wajah, leher, badan hingga tangan. Dan selama masa penyelidikan ini polisi juga menemukan hal-hal aneh sebenarnya yang ditinggalkan oleh penyerang keluarga Gonzales di TKP. Nah hal aneh tersebut adalah grafiti di dinding rumah keluarga mereka yang bertuliskan "Maaf Asian". Dan pas di bawah tulisan Maaf Asian itu ada 3 huruf KKK. KKK itu Ku Klux Klan sebuah kelompok ekstremis yang meyakini bahwa ya ras kulit putih adalah ras terbaik lah gitu. Pasca penghilangan nyawa Teddy sama Loiva sama si Claudine ini, Chef pun muncul di hadapan pers. Dia memohon pelaku untuk menyerahkan diri dan bahkan menawarkan $100.000 dari uang keluarganya sendiri untuk informasi apapun yang dapat membantu polisi dalam menangkap pelaku. Nah di pemakaman orang tuanya yang diadakan pada tanggal 20 Juni tahun 1991, Chef berbicara tentang orang tua dan adiknya, tentang bagaimana hebatnya sang ayah, ibu, dan adiknya ini. Dan dia pun mengakhiri pidatonya dengan menyanyikan lagu yang dia nyanyikan sendiri berjudul One Sweet Day dari Mariah Carey. One Sweet Day. Nah di saat ini Chef juga sempat mendapatkan reaksi beragam atas pemilihan lagu yang canggung dan tidak pada tempatnya ini loh Orang tua kok, adik kok meninggal kok nyanyi One Sweet Day. Tetapi ada juga yang merasa simpati untuk Chef yang baru aja kehilangan seluruh keluarganya. Biarin aja lah dia mau nyanyi lagu itu, serah dia gitu loh. Dah meninggal kan Teddy, Loiva, adiknya, sisa si Chef. Dilakukanlah penyelidikan lebih lanjut nih. Nah, berdasarkan bukti awal yang terkumpul, penyidik kepolisian NSW pun menduga kasus penghilangan nyawa keluarganya Gonzales ini merupakan bagian dari upaya tindak kejahatan rasial atau perampokan. Polisi pun kemudian akhirnya menganalisa kembali TKP, dan dari analisa ini polisi pun menyimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda masuk paksa di pintu rumah mereka ini. Dan ada juga barang-barang yang hilang, termasuk uang tunai yang mereka miliki di dalam. Nah, polisi disangsi bahwa kejahatan ini hanyalah sebatas tindak perampokan atau kejahatan rasial yang berakhir dengan tindakan penghilangan nyawa, ya kan? Juga mengingat durasi kejahatan ini terjadi selama 3 jam. Kalian masih ingat kan? Claudine diserang 16.30, mamanya 15.30, bapaknya 18.50. Dari 16.30 sampai 18.30, 3 jam. Nah, hal inilah yang jelas dianggap aneh oleh para polisi. Yang nggak mungkin si perampok akan tetap berada di rumah selama itu. Dan dari sinilah kemudian polisi berspekulasi bahwa Teddy, Loiva, dan Claudine mungkin saja mengenal si pelaku. Nah, setelah melihat kurangnya rasa simpati dan banyaknya inkonsistensi dalam ceritanya si Chef, polisi pun mulai curiga nih bahwa Chef mungkin telah terlibat dalam hilangnya nyawa 3 anggota keluarganya ini. Nah, inkonsistensinya apa, Nat? Jadi inkonsistensinya adalah Chef ini memberi pernyataan bahwa
ada penyusup. Tetapi melalui hasil olah TKP kan nggak ada tanda-tanda masuk paksa di rumah keluarga Gonzales ya kan. Terus yang kedua, Chef ini memberi pernyataan bahwa dia menemukan adiknya si Claudine ini di saat darahnya masih mengucur keluar. Nah hal ini juga tidak mungkin terjadi karena kan adiknya udah meninggal dari jam 4:30 sore. Kau balik tengah malam, kau pun baru menemukannya di tengah malam itu, di hari yang sama pula ya kan. Nah darah adiknya pasti udah habis lah, dan hanya tersisa mungkin ada genangan darahnya juga, bukan mengucur. Nah itu inkonsistensinya. Dan selain inkonsistensi ini juga, polisi juga menemukan ada pakaiannya si Sep yang memiliki warna dan kandungan cat yang sama dengan yang digunakan untuk nyemprot grafiti di dinding rumahnya. Nah berdasarkan kejanggalan ini histori pencarian internetnya si Sep ini pun diperiksa. Panggilan teleponnya mulai direkam, dan polisi pun kemudian langsung mencoba menghubungi si Sep kembali. Mereka ingin menanyakan lebih detail lagi lah kan tentang keberadaan si Sep ini pada saat kejadian. Dah datang si Sep, diinterogasi dia sama pihak kepolisian. Nah polisi nanya, kok pada saat kejadian ada di mana? Coba aku terangin dulu di hari itu kok kemana aja. Saya bilang, Pak, pada hari kejadian saya tuh memang berada di rumah dari pagi hari sebelum saya menuju ke kantor bapak saya kan Pak. Dah saya kerja di sana bentar, habis itu saya tinggalkan kantor sekitar jam 4:30 Pak. Terus saya berhenti nih di parkiran rumah saya di depan sekitar jam 6 sore lah Pak, ada sampai saya. Tapi Pak, waktu saya mau memarkirkan mobil saya ke garasi, saya dapat telepon dari kawan saya si Sam itu. Saya ngajak itu, yuk jalan-jalan yuk, apa kita ketemuan jam 8 malam nanti ya gitu loh. Ya udah saya bilang oke, nanti ya jam 8 kita ketemuan. Nah setelah selesai nelpon, saya nggak turun memang Pak dari mobil. Saya mikir nanti capek lagi aku kalau udah balik ke rumah, nanti siap-siap lagi. Udahlah saya pergi aja Pak dari rumah. Mau kemana kau? Mau ke tempat kawan saya yang lain untuk killing time aja lah sampai jam 8 malam Pak. Nah terus kata polisi kan. Nah tapi Pak, waktu di tengah perjalanan saya baru sadar bahwa saya nggak punya nomor kawan saya ini sama alamat rumah yang ngajak ketemuan ini, si Sam tuh loh Pak. Jadi udah saya nyetir aja gitu tanpa tujuan Pak. Sampai akhirnya udah jam 8 malam baru saya ketemu sama si Sam. Barulah habis itu dia pergi ke Planet Hollywood sama main time zone lah. Nah di saat yang bersamaan pihak kepolisian juga tetap terus mengumpulkan pernyataan dan saksi-saksi di sekitaran rumah keluarganya Gonzales kan. Nah dari sini kemudian polisi menemukan inkonsistensi lagi dari cerita si Sep. Nah ternyata pada hari kejadian bibinya si Sep, tantenya si Sep namanya Emily sama anak putranya sempat mampir ke rumah keluarga Gonzales sekitar jam 6 sore ya. Nah di saat si Emily ini tiba dia melihat ada mobil si Sep sama si Claudine terparkir dalam garasi. Emily pun kemudian membunyikan bel tapi nggak ada yang jawab. Nah setelah beberapa menit kemudian Emily punya perasaan yang nggak enak lah gitu, udah kayak nggak nyaman lah gitu dia. Terutama karena dia tidak bisa mendengar anjing-anjing di rumah keluarga Gonzales. Padahal keluarga Gonzales itu punya 6 anjing dan anjing mereka ini akan selalu menggonggong ketika ada pengunjung datang. Tapi hari itu kok sunyi kali Pak. Nah Emily pun kembali lagi membunyikan bel selama 5 menit secara berkala sebelum akhirnya dia membuat keputusan untuk berjalan di sekitar sisi rumah ke pintu samping. Tapi pada saat dia lagi ngitarin rumah itu, insting Emily ini mengatakan ada sesuatu yang nggak beres ini. Ya udahlah kata dia, berubah pikiran dia balik si Emily sama putra ini, bukan dia cek itu loh, balik dia. Nah jadi ketahuan ya kalau jam 6 si Emily datang, mobilnya si Sep ada di situ. Nah ketika penyidik memberitahu Sep bahwa Sep, yakin kau pergi jam segitu, ada loh saksi yang bilang jam 6 dia datang ke sana, mobil kau ada dalam garasi, kata dia kan. Nah Sep dengar itu langsung cepat diubahnya ceritanya. Dia bilang jadi gini Pak, sore hari itu saya betul-betulan pergi, tapi waktu itu saya pengen ngunjungin rumah bordil Pak, ada namanya Le Petit Aroma tuh Pak, dan saya memang meninggalkan mobil saya di rumah dan pergi menggunakan taksi. Nah di rumah bordil tersebut juga saya sempat menghabiskan waktu dengan salah seorang PSK di sana. Ngapa nggak kau kasih tahu dari awal? Soalnya gini Pak, saya nggak mau mengakui ini sama bapak-bapak sekalian karena saya akan mempermalukan diri saya sendiri dan keluarga saya. Coba Bapak bayangkan, adik saya lagi diserang tapi ternyata abangnya sama PSK Pak. Nggak mungkin kan Pak? Itu kata kau, benar ini? Ada yang mau berubah lagi nggak? Nggak Pak, saya malu sebenarnya ngakuin ini. Kata siapa ini? Siapa si Sep kan? Nah penyelidik pun langsung betul dikonfirmasi pergi dia datanginya rumah bordil kan untuk bisa mengkonfirmasi alibinya si Sep. Terutama mereka meminta pernyataan kepada PSK yang Sep klaim telah menghabiskan sore dengannya. Dan melalui penyelidikan ini polisi pun menemukan fakta bahwa Sep tidak terdaftar di buku tamu pada sore itu, sehingga ya nggak mungkin lah Sep bisa menghabiskan sorenya sama salah seorang PSK di sana ya kan. Dan nggak berhenti di situ aja, penyelidik pun juga langsung menindaklanjuti pengakuannya si Sep ini dengan menghubungi sopir taksi yang sudah diklaim oleh si Sep. Dah ketemu sopir taksi ditanya sama polisi, kau udah pergi ngantarin anak ini? Ditengok kan muka si Sep ke rumah bordil yang di Le Petit Aroma itu. Nah supir taksi itu bilang, oh iya Pak, ada Pak, di tanggal segitu Pak.
Saya antar anak ini ke sana. Betulan? Betul, Pak. Oh ya, benar ya, nggak bohong ya, kata polisi kan. Enggak, Pak, betulan, saya nganterin dia kok. Oke, gini Pak, saya tanya hal ini sama Bapak karena sehubungan dengan investigasi pembunuhan Rangkap 3 loh Pak. Dengar hal itu, sopir taksi langsung bilang, iya Pak, enggak, saya bohong. Saya bohong Bapak, saya tidak nganterin dia. Nah, ngapa kok bohong? Soalnya Pak, memang betul saya kenal laki-laki ini. Laki-laki ini dekati saya. Ditawarnya saya $50.000 Pak, untuk mengatakan kepada polisi bahwa saya telah membawa dia ke rumah bordil. Udah dikasih duitnya? Belum memang Pak. Betul ya, berarti kok nggak ada nganterin dia ke rumah bordil ya? Nggak ada Pak. Saya yang ada diberi tawaran menggiurkan itu untuk berkata sama Bapak demikian, kata si Kang sopir ini. Takut dia kebawa-bawa ya kan Wak, biarlah hilang $50.000 itu. Bagus Pak. Nah dari sinilah Wak, dengan bukti-bukti yang sudah terkumpul ini, Chef pun mulai terlihat seperti tersangka utama. Nah hal ini dikuatkan dengan ditambahnya fakta lagi bahwa 3 hari setelah kematian mama bapak sama saudara perempuannya ini, si Chef langsung mengunjungi akuntan keluarganya untuk menanyakan tentang harta warisan. Nah warisan si Chef itu Wak diperkirakan sekitar $1,5 juta Australia. Itu yang ada di Australia Wak, yang ada di Filipina ada $1,3 juta. Ditambah lagi sebagai korban kejahatan dia pun memenuhi syarat untuk pembayaran atau untuk diberikan $15.000 dari pemerintah setempat. Dan setelah mendapatkan akses ke warisannya ini Wak, si Chef pun kemudian menyetorlah uang untuk pembelian mobil Lexus seharga $173.000. Dealer mobil nanya, kan masih muda dia, masih 20 tahunan kan. Wah kamu kok mampu beli ini, uangnya dari mana gitu lah basa-basi. Terus si Chef bilang, ya saya dapatin dari harta warisan bapak saya. Dan Chef juga sempat Wak menghasilkan uang tambahan dengan memperdagangkan kedua mobil orang tuanya Wak, dengan total gabungan $68.000 Wak, dan dengan menggadaikan semua perhiasan ibunya yang sudah meninggal. Dan ditambah lagi sejak kematian keluarganya Wak, si Chef ini tinggal di beberapa apartemen yang sangat bagus dan mahal. Tentu ya keluarga-keluarga Chef yang lain nanya, kan kok ada rumahmu, ngapa nggak tinggal di situ aja kau? Ngapa nggak tinggal di rumah tante? Kenapa kau harus menyendiri ke sana gitu kan? Chef bilang, tante, om, kakak-kakak, adik-adik semua, saya tinggal di apartemen ini karena polisi lah yang sudah bersikeras menyuruh saya tinggal di sini. Karena di sini sangat aman tante untuk keselamatan diri saya sendiri. Karena kan pelaku penghilangan nyawa keluarga saya masih berkeliaran ini belum ketangkap katanya. Dan tidak cukup kejanggalan sampai di situ aja Wak. Dan sempat juga dikabarkan pada jam 8:30 pagi Wak, pada tanggal 1 April 2002, ada seorang pria yang menemukan si Chef ini lagi terbaring di parit Wak, di selokan. Terbaring di selokan dengan kantong plastik di sebelahnya. Terbaring deh di parit itu disamperin lah sama laki-laki. Woi kok kenapa, woi sadar kok kenapa? Terus si Chef bilang, saya nggak bisa napas, saya butuh ayah saya, kata dia. Nah karena nengok si Chef nggak betul kayak gini, langsung dibawa lah ke rumah sakit sama si kawan ini ya kan. Nah sesampai di rumah sakit Wak, si Chef nampak bingung. Dia tidak dapat mengingat namanya sendiri. Aku siapa, aku ada di mana, kenapa aku ada di sini. Polisi pun akhirnya sampailah ke rumah sakit ya kan, untuk mengambil pernyataan dari si Chef. Kok kenapa Chef, ada apa, kenapa kok tiba-tiba ada di sini? Tiba-tiba langsung ingat ya, karena dia bilang Wak, Pak saya nggak tahu, saya udah dibuntuti sama orang, terus saya ditarik ke dalam kendaraan mereka Pak. Ada 2 pria Pak waktu itu. Apa kata mereka? Mereka nyuruh saya untuk menarik uang imbalan $100.000 itu Pak, sama disuruh stop untuk mencari pembunuh orang tua saya. Dan saya juga disuruh berhenti Pak berbicara tentang kejahatan mereka di media. Nggak itu aja Pak, saya juga dipukul nih kepala saya pakai papan kayu, sakit Pak katanya. Terus udah dipukul, habis itu kepala saya dibungkus saya pakai plastik. Itulah makanya saya dilemparkan di parit itu, kata dia. Di tempat di mana dia ditemukan itu loh, di Chestwood namanya. Oh ya udah kau istirahat aja lah, kata polisi kan. Polisi nggak bodoh lah Wak, dia pergilah ngecek nih hasil pemeriksaan dokter. Dan dari hasil pemeriksaan dokter ditanya, Pak ini coba tengok kepalanya ada apa-apa nggak Pak, soalnya dia bilang dia dipukul sama kayu. Nah tengok nih hasilnya, bebe aja kepalanya, nggak ada luka sedikit pun, nggak usah dari papan kayu, tegores sedikit, kukunya nggak ada Pak, tengok nih bebe aja kok dia. Halus sih Chef ini, mulus kepala botak itu Wak, nggak kenapa-napa. Drama deh ini memang. Makin ketahuan lah bohongnya ya kan. Dan akhirnya Wak, setelah mengumpulkan banyak bukti ini, polisi pun akhirnya menangkap Chef Gonzales pada tanggal 13 Juni tahun 2002. Chef didakwa dengan 3 tuduhan pembunuhan dan 1 percobaan pembunuhan. Lah kok bisa ada 1 cobaan pembunuhan ini Nat? Jadi Wak, ternyata di saat polisi sedang melakukan penyelidikan di riwayat penelusuran internetnya si Chef, mereka menemukan hal janggal lain Wak. Mereka menemukan bahwa Chef ini telah banyak sekali mempelajari tentang makanan atau tumbuhan beracun. Dan Chef juga mencari tahu nih
nih bagaimana cara meracuni orang tanpa meninggalkan jejak. Dan ditambah lagi Wak, ada riwayat chef ini telah membeli kayak sejenis minyak biji gitu lah Wak, yang memang ternyata beracun. Jadi misalnya minyak biji ini dicampur dengan makanan atau minuman itu nggak akan kerasa sama si pengkonsumsi makanan atau minuman tersebut. Dan dalam 3 hari efek sampingnya bisa berakibat fatal Wak. Dan seremnya lagi Wak, minyak biji ini tidak akan meninggalkan jejak di dalam tubuh si pengkonsumsinya. Jadi katanya Wak, apabila si pengkonsumsi ini meninggal karena minyak biji itu, dokter hanya bisa menyimpulkan bahwa orang tersebut meninggal karena telah keracunan makanan, tapi tidak bisa spesifik makanannya apa dan keracunan apa nggak bisa. Nah, dengan mendapatkan informasi ini, pihak kepolisian pun langsunglah menggeledah kan kamarnya si chef. Dan di saat inilah mereka menemukan ada betul Wak minyak biji itu di dalam sebuah tabung di bawah meja belajarnya. Dan pihak kepolisian pun langsung menelusuri riwayat sakitnya keluarga Gonzales kan, dan mereka pun mendapatkan informasi bahwa Loiva, ibunya, mamanya ini pernah masuk dalam rumah sakit beberapa bulan sebelum dia dihilangkan nyawanya ini. Dan pada saat itu dokter mendiagnosa penyakitnya karena keracunan makanan Wak. Dan untungnya pada saat itu Loiva masih sempat terselamatkan. Nah, mendapatkan bukti-bukti ini, pihak kepolisian pun makin yakin lah kan bahwa memang si chef telah mencoba meracuni ibunya. Parah kali konsep. Oke, balik lagi ya ke penangkapannya si chef Wak. Chef pun akhirnya ditahan di pusat permasyarakatan Silverwater, dan selama waktu ini Wak, dia tidak diberi akses ke harta keluarganya untuk mendanai pembelaannya. Dan persidangan si chef Gonzales ini pun dimulai pada bulan April dan Mei tahun 2004. Dan di persidangan tersebut, jaksa penuntut umum yang bernama Bapak Mark ini mengungkapkan bahwa si chef telah merencanakan penghilangan nyawa keluarganya berbulan-bulan lamanya. Dan dari sinilah akhirnya chef pun buka suara untuk menceritakan kronologinya. Jadi Wak, awalnya betul dia telah meneliti cara untuk meracun keluarganya, tapi kan gagal kan, karena memang efek samping dari racun tersebut tidak fatal bagi ibunya. Dan setelah chef menyadari bahwa aksi tersebut gagal, dia pun memutuskan untuk menghilangkan nyawa keluarganya dengan tangan dia sendiri. Dan di saat inilah Wak, pada tanggal 10 Juli tahun 2001 itu, sekitar jam 4 sore chef balik ke rumah ya. Pergi dia masuk langsung ke kamar adiknya si Claudine. Diambilnya tongkat baseball, diambil pisau. Pergi dia naik ke atas kamarnya si Claudine. Di sanalah dia langsung diserangnya adiknya yang lagi belajar Wah. Pukulnya sekali, dicekeknya si Claudine, dipukulnya lagi kepalanya pakai baseball itu setidaknya 6 kali. Pupak. Udah selesai, barulah ditikamnya beberapa kali Wah pisau itu ke Claudine sampai Claudine meninggal dunia. Ya Allah. Nah, udah nih ya. Si Claudine udah meninggal, dia pergi turun. Dia tunggu depan ruang tamu. Dia menunggu ibunya balik. Betul, jam setengah 6 kan, 17.30 ibunya balik. Set, buka pintu. Nah, setelah si Loiva ini memasuki rumahnya, chef langsung diserang sama mamanya pakai pisau dapur itu, yang menyebabkan beberapa luka tusukan dan sayatan di wajah, leher sama dada dan perutnya juga Wak. Dah meninggal mamanya. Ditunggu ya lagi sekitar 50 menit kemudian lah Wak, yaitu jam 7 kurang 10 menit kan, 18.50 bapaknya baru balik sampai rumah. Sama kayak mamanya, buka pintu, si chef langsung diserang. Ditusuk itu berkali-kali Wak, di leher, dada, punggung, perut bapaknya. Ya Allah, chef merinding aku ya. Dan ada Wak salah satu luka tusukan si chef ini menembus ke paru-paru kanan bapaknya, dan satu lagi menembus jantung bapaknya, dan satu lagi memotong sebagian sumsum tulang belakangnya. Kalian bayangkan lah sebrutal apa dia waktu itu. Dah meninggal bapaknya. Nah, setelah menghilangkan nyawa keluarganya ini, chef dibuangnya senjata yang sudah dia gunakan itu beserta pakaian serta sepatu dia yang ukuran 7 Wak. Buat apa aku kasih tahu ukuran sepatunya? Ya udahlah. Dah ada dibuangnya, dia mandi, dia ganti pakaian, baru habis itu dia ambil penyemprot cat itu, baru dia buat pucuk of Asians itu. Hal ini dia lakukan untuk apa? Yaitu untuk mengelabui polisi yang menyelidiki agar percaya bahwa keluarganya ini telah menjadi korban kejahatan rasial Wak. Dan jaksa Mark ini juga kemudian menyimpulkan bahwa motif tindak kejahatannya ini adalah agar dia mendapatkan uang warisan keluarganya senilai 1,5 juta dolar itu. Dan diyakini kenapa si chef ini juga turut menghilangkan nyawanya si Claudine, tidak hanya untuk membalas dendam, karena kan si Claudine pernah ngaduin sama mama bapaknya soal kegagalan di universitas pertama kali itu kan diaduinnya kan, tetapi juga karena si chef ini ingin menjadi satu-satunya penerima manfaat dari harta mama bapaknya. Sampai akhirnya Wak pada tanggal 20 Mei tahun 2004 chef pun dinyatakan bersalah atas keempat dakwaan tersebut. Dia pun akhirnya dijatuhi hukuman pada tanggal 17 September tahun 2004, 3 hukuman seumur hidup Wak. Jadi 1 korban, 1 hukuman seumur hidup. Selalu umurnya 21 tahun kan, seumur hidup kan ngikutin berapa tahun dia hidup. Bapaknya 21 tahun, adiknya 21 tahun, 42 tahun, mamanya 21 tahun. Berapa tadi? 42 tambah 21 berapa kan?
Ya Allah, bisa nggak? Bisa aku nggak hitung. 42 tambah 61. 42 sama 21, 63 tahun. Jadi nanti umur 80 tahunan ke atas lah dia baru bebas mungkin. Dan tanpa pembebasan bersyarat, Wak, karena kasus ini. Sekarang masih di penjara dia itu masih ya. Tepatnya di Pusat Permasyarakatan Litgo, Wak, kalau sekarang. Dimana sampai saat ini pun dia menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Nggak ngaku dah. Oke, jadi itu dia, Wak, tentang kasusnya si keluarga Gonzales ini. Kalau misalnya kalian simak, kurang lebih kasusnya ini kayak jadi Pen nggak sih? Soal tiger parenting, ya nggak sih? Terus juga ada kayak perpaduan kasusnya The Menendez Brother yang pernah aku ceritain itu. Tiger parenting iya, warisan juga iya. Tapi gimana menurut kalian, Wak? Sedih kali kasus ini menurut aku, ya Allah. Ya memang mungkin si Teddy sama Loiva ini adalah sedikit salahnya karena terlalu mengekang si Sep ini supaya bisa mengikuti harapan mereka untuk belajar hukum atau kedokteran itu kan. Tapi balik lagi, jangan terlalu kesal juga. Kadang kan orang tua juga memiliki stylenya masing-masing dalam mendidik anaknya. Tapi nggak sampai kau hilangkan nyawa mama bapakmu lah, Sep. Apalagi kalau ditengok-tengok ya si Sep ini masih agak mending dibanding Jennifer sama si The Menendez Brother. Masih dikasih kesempatan loh untuk ngambil jurusan seni sesuai dengan minatnya. Berarti memang pucuk dari semuanya salah si Sep juga kan. Udah diturutin kok sama mama bapakmu, kamu apa? Tapi itu menurut aku sih, aku pengen juga denger nih. Apa pendapat kalian soal kasus ini? Boleh langsung kalian tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.